Jadi sesi ini saya coba mengulang pertemuan persatu dan kedua yang kemarin lewat YouTube. Jadi saya sebagai dosen, tapi saya juga sebagai praktisi. Saya GM di grup Marriott. Saat ini saya in charge di 4 Point by Sheraton di Makassar. Jadi saya tidak ada di kampus, setiap hari saya adanya di Makassar. Ya. Jadi ada perbedaan waktu. Saya di waktu Indonesia Tengah, jadi nanti jamnya mungkin kita sesuaikan dengan di Wita ya, di jamnya di saya di Makassar. Seperti saya sampaikan bahwa di dalam kita, suara saya jelas, Trisakti, Jakarta? Jelas, Pak. Jadi saya sampaikan ini, waktu kita mau buat hotel, sebelumnya kita bikin yang namanya studi kelayakan. Di studi kelayakan itu kita ngebahas masalah, kira-kira kalau kita mau bangun hotel, misalnya di Jakarta, kita bangunnya di Jakarta Selatan, misalnya daerah Simatupang gitu ya. Nah, daerah Simatupang kan lagi rame ya, terakhir dari sekitar 2000, mungkin sekitar 2010, manakala di bisnis SCBD dan Sudirman itu sewa lahannya mahal gitu ya. Jadi orang kalau mau nyewa office building di mana tuh? Di Sudirman atau Tamrin itu mahal, terus pindah ke area Pondok Indah, Simatupang dan sekitarnya. Nah, kalau kita mau bangun hotel di sana, berarti kan market juga cukup besar ya. Di sana ada beberapa gedung perkantoran, malah ada satu perkantoran yang isinya korporasi dari Jepang ya. Misalnya kalau kamu di Simatupang tuh, jajarannya Aston Simatupang tuh ada satu properti office building isinya korporasi dari Jepang. Nah, kalau kita mau bangun hotel di sana, kita lihat studi kelayakannya dulu. Nah, di sana rata-rata tingkat hunian hotel bintang 4, rata-rata sana mainnya bintang 4, bintang 3 ya, belum ada bintang 5 ya. Bintang 4 mungkin sekitar okupansinya di 60%, 70, malah ada yang 80 gitu ya, kayak Mercure, Swissbell, Pondok Indah, dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya saya jadi GM juga di Swissbell Pondok Indah. Saya yang opening hotel Swissbell di Pondok Indah ya. Nah, jadi waktu kita udah tahu rata-rata okupansi di daerah tersebut 60% sampai 70%, artinya bisnis hotel di daerah tersebut menarik ya. Jadi kamu parameternya paling mudah gini, rata-rata balik modal hotel itu okupansinya di angka 30%. Jadi kalau kamu mau buka hotel di kota yang mana city okupansinya di bawah 30 atau di atas 30 dikit, itu berarti bisnis tidak menarik. Tapi kalau bisnisnya city okupansi hotel di sekitaran hotel yang kamu akan bangun itu range-nya tinggi, 60-70, berarti bisnis cukup menarik gitu ya. Nah, dari situ nanti kamu kira-kira cari kalau bintang 4 daerah Simatupang tuh jualannya berapa. Di sana ada Mercure, ada Aston, terus ada Aloft dari grup Marriott juga, ada Swissbell, ada Ibis. Mereka mainnya di range berapa ya. Penting bintang 4 Mercure, Swissbell Pondok Indah, Aston, sama Aloft mungkin harganya sejutaan ke atas gitu ya. Nah, waktu kamu mau bikin hotel, misalnya kamu mau bintang 4, berarti kamu akan jualan harganya di range sejuta ke atas. Nah, sudah tahu gitu, kira-kira operator apa nih yang belum ada di situ? Di situ ada Accor kan, Mercure udah ada sama Ibis, Marriott ada Aloft, ada Swissbell, ada ada Aston gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa prefer, bisa aja nanti kamu ngambil misalnya brandnya Hilton tapi bintang 4, double tree gitu ya. Atau HIG, Holiday Inn gitu ya, walaupun ada intercon di Pondok Indah. Nah, dari situ baru kamu setting kira-kira di harga berapa, okupansi berapa, kamu bisa balik modal ya. Seperti saya sampaikan di mata kuliah pertama, nanti ada beberapa aspek kalau kamu membangun hotel. Pertama tadi, kira-kira bisnisnya masih menarik kan di sana. Terus izinnya, aspek hukumnya masih boleh nggak bangun hotel di daerah sana. Ada juga kayak di Bandung gitu, kalau kamu di Dago ya, di Bandung. Itu udah ngebangun hotel di situ udah susah karena problemnya adalah kandungan airnya. Di sana air di daerah Dago, Bandung itu sudah susah karena kalau kamu bangun hotel itu sumurnya bisa nyampe ratusan meter untuk dapat air. Sedangkan airnya itu adalah kandungan air yang paling batas akhir gitu.
Jadi nanti kalau kamu bangun hotel di situ, izinnya pun kalau dikasih paling harus pakai PDAM yang harganya jauh lebih mahal gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke ceritanya kamu udah bikin hotel, kan? Kamu bikin hotel di daerah Simatupang. Kamu mulai apa namanya tuh mencari operator, kira-kira operator mana nih? Kamu luas tanahnya berapa? Misalnya luas tanah 5.000. Cocok buat bintang 4, bisa buat tambahin ballroom karena daerah Simatupang, Ragunan situ tuh banyak meeting-meeting karena banyak perusahaan asing, mining, banking ada juga di situ, terus ada juga government offices ya daerah situ. Jadi diperkirakan kalau kita bangun hotel di sana banyak juga tamu-tamu yang perlu untuk ruang meeting. Nah, katakanlah kamu mengambil misalnya dari Intercontinental Hotel Group ya. Kamu misalnya ngambil grup Holiday Inn. Holiday Inn range-nya bintang 4. Sebenarnya di luarnya bintang 3, tapi di Indonesia bisa diakomodir ke bintang 4. Nah, pertama kalau waktu kamu bikin hotel, desain yang harus diperhatikan, kalau kamu pakai brand sih enak. Kalau kamu pakai brand operator, biasanya udah ada standarnya. Standarnya misalnya luas kamarnya kalau Holiday Inn misalnya paling kecil 26 square meter gitu ya. Ya udah kamu ngikutin aja manualnya dari Intercon itu untuk brand Holiday Inn. Nah, yang jadi problem kalau kamu bangun hotel sendiri nih ceritanya. Misalnya kamu yakin pede bangun pakai brand sendiri. Memang ada resiko ya. Nah, tapi ada kesempatan tergantung kamu bisa mengambil momentumnya itu gitu ya. Nah, biasanya waktu kita bikin hotel itu banyak kesalahan, kita asumsi kita bikin hotel manual independen ya, sorry bukan manual. Biasanya kita ada biaya-biaya, apalagi kalau kita belum pernah bangun hotel ya, karena bangun hotel itu resikonya tinggi ya, maksudnya return investment-nya lama. Jadi kalau kamu salah setup, salah bangun, itu bisnisnya nanti akan terganggu gitu ya ke depannya. Nah, hal-hal yang penting di dalam membangun hotel yang pertama adalah kalau kita ngebangun parkiran, kalau bisa kamu parkir nggak usah pakai basement karena basement itu harganya jauh 3 kali lebih mahal ya dibanding kalau kamu punya gedung parkir yang ke atas gitu ya. Kalau ke basement kan kamu nanti harus macam-macam ya, izinnya juga susah karena dari nggak semua kota mengizinkan untuk penggalian ke dalam karena akan mengganggu lingkungan ya, mengganggu air segala macam. Terus yang kedua, kira-kira kalau kamu misalnya kamu bikin bintang 5 gitu ya. Nah, kira-kira kalau bintang 5 itu rata-rata kita kalau pakai brand besar itu kita punya banyak konsultan ya. Konsultan mulai dari arsitek, konsultan sipil buat ngebangunnya kan, sipil sama arsitek ngobrol dulu tuh. Dari sipil nanti ngebangunnya ada kontraktor gedungnya, misalnya struktur betonnya, terus nanti mekanikalnya, engineeringnya, itu masing-masing punya specialty semua kontraktor itu. Jadi bisa dibayangin kalau kamu bisa bintang 4, bintang 5, kamu akan berhadapan dengan berbagai vendor atau konsultan. Nah, banyak beberapa owners yang nggak mau pusing, dia pakai brand, nanti brand yang membantu untuk milihin kontraktornya, brand yang milihin juga untuk desain sesuai dengan konsep dari brand tersebut. Ya. Lanjut, dalam membangun hotel juga kita memang harus memastikan karena banyak juga owner-owner yang bukan bidangnya di properti, waktu dia bangun hotel itu atau bangun gedung kan membutuhkan banyak ya sedikitnya pengalaman ya karena dia harus tadi ya berhubungan dengan orang desain, konsepnya seperti apa, terus brandnya nanti mau pakai apa, konstruksinya gimana. Karena konstruksi konsepnya nanti berhubungan dengan operationnya. Jangan sampai nanti kamu bangun hotelnya terlalu banyak perintil-perintil secara arsitek bagus, tetapi secara operation kesian housekeeping bersihnya susah, engineering maintenance-nya susah dan sebagainya ya. Sampai sini ada mau nanya Jakarta? Trisakti? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, biasanya dalam kita membangun hotel ada beberapa critical area yang perlu digambar ini. Yang pertama hotel akses ya. Di dalam rules of dari ngebangun hotel itu kita akses
untuk tamu masuk, karyawan masuk, vendor masuk itu harus dipisahkan ya. Jadi nggak bisa satu pintu untuk masuk tamu, masuk karyawan, masuk supplier. Bayangin aja kalau supplier misalnya bawa daging atau supplier bawa sayuran kan akan bau ya nanti di lobinya. Makanya kita akan bikin nanti ada entrance, terus ada juga ada back area atau receiving area atau staff entrance gitu ya. Terus yang problem juga dari signage exterior. Karena banyak yang saya sampaikan tadi, orang bangun hotel bagus eksteriornya, tapi nanti maintenance-nya susah, housekeeping ngebersihinnya atau engineering ngebersihinnya susah. Lobby dan public area. Beberapa brand sekarang lobbynya simple ya. Hyatt juga, kita punya ada namanya Hyatt Place itu, lobbynya kecil gitu ya, karena dia memang konsepnya mungkin select ya. Maksud select itu maksudnya nggak seperti Grand Hyatt yang bintang 5 yang membutuhkan lobi besar, yang lobinya harus spektakuler gitu ya. Tapi kalau untuk yang Hyatt bintang 4-nya, Hyatt Place mungkin cukup lobinya nggak gede-gede amat, 50 meter, karena tamunya juga akan lebih banyak nanti di meeting area atau mungkin di restoran gitu. Jadi di lobi hanya sebatas atau mungkin karena tanahnya kecil dia bikinnya stacking building naik ke atas sehingga lobinya kecil dan sebagainya ya. Terus jangan suka lupakan juga mengenai front office dan reception. Kadang-kadang ada back office-nya. Jadi kalau nanti front office mau ketemu tamu karena nggak ada apa sih namanya tuh counternya nggak ada pintunya, jadi kita harus melambung dulu gitu. Nah itu juga satu hal yang desainnya nggak benar ya, sehingga menyebabkan kontak dengan tamunya juga terganggu. Untuk luggage room juga banyak beberapa hotel kiran jadi lupa luggage roomnya nggak dibangun. Jadi bisa dibayangin kadang-kadang di lobi itu numpuk luggage tamu. Resiko kehilangan, terus keindahannya juga kurang ya. Elevator, banyak beberapa hotel dia bangun meeting roomnya di lantai atas, sehingga beban liftnya itu untuk bawa tamu ke atas cukup tinggi. Sedangkan liftnya dia nggak dihitung itu bangunnya. Kamarnya misalnya 200, ballroomnya 1000, tapi liftnya cuma 3, ternyata nggak cukup. Nah itu ada hitung-hitungannya tuh kamu nanti kalau mau bangun hotel ada ballroomnya bisa di atas, terus ada kamarnya banyak, kira-kira perlu butuh berapa banyak liftnya gitu ya. Nah banyak juga hotel owner yang bangun hotel dari apa sih namanya dari ruko digabungin, sambungin pakai lift, akhirnya liftnya cuma satu dan kecil dan giliran ada masalah kebakaran nggak punya emergency exit dan sebagainya ya. Nah di bintang 4, bintang 3 juga kita harus menyiapkan yang namanya disable buat tamu yang difabel ya, misalnya yang dia nggak bisa jalan harus menggunakan kursi roda, sehingga kamar mandinya harus punya bar ya, maksudnya bar itu besi yang kalau kamu lihat di kloset itu ada besi buat pegangannya. Terus lubang kuncinya atau jenis pintunya biasanya sliding ya, kalau orang yang pakai kursi roda kan dia nggak kuat ngedorong pintu, jadi di sliding ya. Nah ini juga ada desain khusus gitu untuk kamar difabel itu. Jadi dalam 100 kamar biasanya kita diminta 1 kamar difabel, terus ada juga toilet buat difabel juga. Restoran juga ada perhitungannya. Jadi kalau kamu kamarnya 100, twinnya ada 50, dengan okupansi rata-rata 50, berarti kamu butuh seating kapasitas misalnya kan kalau kamarnya 100, twinnya 50, okupansi kamu 50 twin dikali 2 orang, berarti 100. Jadi asumsi kamu ya minimal kamu punya restoran seating kapasitinya 80 sampai 100. Karena mungkin breakfast nggak serentak ya, tapi banyak juga beberapa hotel yang jumlah seatingnya nggak dihitung benar. Jadi pas waktu hotelnya jadi, tamunya mulai penuh, seating capacity nggak memenuhi, akhirnya tambah kursi bangket, meja bangket. Nah itu kelihatan bahwa dia tidak well prepare waktu ngebangunnya, desainnya juga kebutuhan dari seatingnya dan sebagainya ya.
Nah, room service juga kita akan buka apakah 24 jam ataukah cuma 2 shift sampai jam 11 malam. Itu tergantung dari nanti tipikal tamunya. Kalau memang tipikal tamunya nggak terlalu banyak room service, ya udah sampai jam 12 kamu bisa saving dari manning-nya, staff-nya nggak terlalu banyak, kitchen-nya, F&B service-nya, listriknya juga jadi nggak 24 jam dan sebagainya. Meeting room mungkin satu keharusan beberapa hotel menggunakan, pasti membutuhkan meeting room karena meeting room sebagai revenue tambahan. Malah ada beberapa hotel yang meetingnya atau banketnya atau MICE-nya lebih banyak. Jadi revenue dari meetingnya atau wedding dan segala macam lebih gede dari kamar, tergantung dari masing-masing hotel ya. Terus ada spa atau gym, tergantung. Kalau bintang 4 sih nggak terlalu perlu dengan swimming pool yang besar, mungkin kecil aja sebagai added value ya. Tapi kalau memang lingkungannya di dalam kota yang hektik penuh dan market kamu bisnis semua, mungkin nggak perlu swimming pool juga karena memang tamunya kebanyakan hanya stay-nya semalam dan nggak membutuhkan misalnya swimming pool. Jadi kamu juga harus pastiin juga market kamunya gimana ya, jangan sampai kamu udah bangun tapi nggak dipakai juga kan investasi kamu sudah bayar mahal ya gitu ya. Oke, selanjutnya banyak juga yang lupa adalah area receiving. Jadi barang-barang tuh supplier ngirim barang itu harus ada tempat untuk mengecek barangnya, terutama barang-barang sayuran, terus membutuhkan loading dock area di mana barang-barang diturunkan di area receiving ya. Jadi jangan sampai nanti barang-barang dititipin di kantor satpam aja nanti ada hilang atau rusak atau terkontaminasi yang tadinya sayuran daging jadi karena open jadi nggak hygiene dan sebagainya ya. Terus storage-nya kurang, banyak beberapa hotel bangun nggak ada storage, nggak ada back office, akuntingnya giliran mau kerja nggak ada tempatnya, HRD-nya nggak ada, locker nggak ada, nah itu ya. Makanya kita butuh perencanaan yang matang, gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Trisakti, ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini area-area yang top 10 yang banyak error ya, guest room. Biasanya guest roomnya bisa kekecilan, atau layout kamar mandinya kesempitan, sehingga orang agak susah untuk pup gitu ya. Atau konstruksinya sehingga hawa odornya, baunya dari kamar mandi keluar gitu. Nah itu juga banyak konstruksi yang gagal atau desain yang salah sehingga menyebabkan hotel udah operation jadi bermasalah, banyak tamu komplain nantinya ya. Yang tadi saya sampaikan back of the house-nya nggak ada, accounting-nya sama HRD nggak punya ruangan, locker nggak ada, jadi nanti karyawan mau makan kantin yang nggak ada dan sebagainya. Ini juga ini problem ya. Nah, guest bathroom itu saya sampaikan ada yang kekecilan, ada yang kegedean dan sebagainya. Fabric itu kayak barang-barang di kamar atau restoran, jenis kainnya apakah mudah dibersihkan enggak gitu, kursinya ya. Kadang-kadang sofanya di lobi bagus tapi giliran kena spot minuman di restoran itu susah hilangnya, sehingga apalagi kalau warna-warnanya terang gitu sehingga kelihatan banget kalau ada spot-spot gitu ya. Terus elevator saya sampaikan tadi liftnya kurang, sehingga kalau tamu akan numpuk nanti queuing akan jadi problem juga bagi tamu komplain ya. Function room biasanya ini karena dua function room nggak punya pengedap suara, jadi suara dari ruangan meeting satu tembus ke meeting kedua. Nah itu harus dipikirin gimana caranya bisa ruangan kedap suara. Lobby seperti saya sampaikan, lobby kegedean juga kalau bintang 4 buat apa gitu ya. Mendingan itu menjadi restoran, menjadi lounge dan sebagainya. Tadi entrance yang saya sampaikan banyak entrance-nya buat tamu sama karyawan sama vendor jadi satu. Jadi nanti giliran ada ngangkat sampah, bawa barang sayuran masa lewat lobby ya. Jadi nggak proper gitu ya. Kitchen juga banyak juga yang bangun kitchennya, misalnya lantainya keramiknya licin, itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Atau ceilingnya rendah sehingga jadi panas nanti anak kitchen kalau masak. Jadi ceilingnya harus ada lebih tinggi, sirkulasi udara juga harus benar,
saluran gas juga harus benar sehingga tidak menimbulkan kecelakaan ya. Nah ini salah satu contoh nih, kamu bisa gambarin nggak nih kira-kira kalau housekeeping ribet atau engineering ribet nggak nih ngebenerin ini? Ini pasti ngebersihinnya susah nih ya. Nah, kayak gini nih desain secara arsitek mungkin keren, tapi secara operation nanti kamu housekeeping repot nih. Engineering juga ganti lampunya, ini kan lampunya LED mungkin ya. Nah, kayak contoh seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat sisi kepentingannya juga gitu ya. Ini tadi ya, kamar juga jangan terlalu banyak kategorinya ya. Baiknya sih 3 atau 5 aja, misalnya deluxe, terus grand deluxe, suite, misalnya kalau bintang 3 ya. Kalau bintang 5 mungkin nanti ada tambah premier, ada president suite, dan sebagainya. Kalau kebanyakan room type juga nanti kamu repot jualannya bingung gitu ya. Apalagi kalau view-nya nggak banyak, sama-sama city view doang gitu, nggak ada nilai tambah. Tapi kalau kamu ada view-nya misalnya Golf view atau Ocean view, nah itu nanti di pelajaran mata kuliah revenue management itu bisa menambah buat jualan kamu. Harganya sama, luasan kamarnya sama-sama deluxe, tapi yang satu city view, yang satu Golf view gitu. Nanti kita bisa bikin harganya lebih mahal yang Golf view, padahal secara expenses sama aja. Listriknya sama, airnya sama, linennya sama, laundrynya sama gitu ya. Yang beda hanya view, tapi kita bisa harga jualnya lebih mahal ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi kalau tipe kamar juga kadang-kadang sama-sama luasannya 20, maksudnya sama-sama tipenya deluxe gitu, tapi nanti square meternya beda-beda, itu juga jadi repot kamu jualan. Kamu ngebedainnya apa, masa ada deluxe A, deluxe B, deluxe C kan. Nah, makanya kalau ngebangun hotel, biasanya kalau yang ukuran beda-beda itu karena kamu bangunannya as it is, misalnya ruko gitu. Waktu kamu mau di-split jadi kamar, karena ada pilar dan segala macam, akhirnya besaran kamarnya beda-beda gitu loh. Padahal sama-sama deluxe, yang satu ukuran 24 square meter, 125, 126. Nah itu kan jadi problem tuh nanti. Jualannya jadi ribet. Jadi yang sama-sama deluxe tapi beda luasan gitu ya. Secara ngejual kita mau lebih mahal, view-nya sama aja, barangnya sama aja, cuma beda luas dikit gitu ya. Nah, makanya kalau ngedesain harus yang proper, yang benar gitu ya. Ini yaitu ada satu hotel kayak di China dulu tuh, dia mau bangun bintang 5. Dia bangun duluan tuh hotelnya, konstruksi dia milih sendiri, kontraktornya, sipil, arsitek. Udah jadi, dia baru nyari brand. Nah ternyata sama brandnya nggak cocok model bangunannya. Harus dirubah ini, itu. Nah akhirnya malah nambah biaya lagi. Nah makanya kalau kamu bangun hotel, dari awal kamu harus meetingin dulu sama brandnya. Mau operatornya kamu mau pakai apa. Nanti ada spek-speknya masing-masing brand itu. Marriott untuk grupnya 4 Point modelnya gini. Untuk Moxie seperti ini. Fairfield seperti ini misalnya ya. Aloft seperti ini. Nah nanti jadi akan sesuai gitu yang dibangunnya sesuai dengan brand standarnya. Jangan sampai nanti akhirnya kamu rubah lagi, banyak investasi tambahan atau keluar. Ini contoh juga kayak ini desain kamar mandi. Secara desain mungkin menarik ya, tapi secara investasi pakai bathtub ini ada shower juga, tapi tipenya kamar mungkin deluxe. Ini makan space, satu kegedean. Kedua juga nanti dari operation airnya boros karena orang lebih banyak berendam. Kalau harga kamar kamu bisa mahal, oke. Tapi kalau harga kamu 1 juta ke bawah sih, bikin shower aja. Secara operation lebih murah. Nanti profitnya lebih tinggi. Dibanding pakai bathtub, nanti kamu harus banyak listriknya, airnya, gitu untuk biaya operation ya. Selanjutnya itu tadi kamar mandi kegedean ukurannya. Nah, kalau kita pakai brand udah ada ukurannya. Kamar 24 square meter itu kamar mandinya nanti buka pintu langsung kiri kamar mandi. Ukurannya berapa, klosetnya gimana, kubikel showernya seperti apa, terus wastafelnya di mana, itu udah detail. Jadi kamu nggak usah repot lagi gitu. Kamu tinggal manggil arsiteknya tinggal ngobrol sama si operatornya. Nanti operator ngasih manualnya, konsepnya brand kami 4 Point seperti ini, Moxie seperti ini, Aloft seperti ini, atau
Intercon, Holiday Inn modelnya konsepnya seperti ini dan sebagainya ya. Nah, biasanya juga electricity. Nah, kalau kamu banyak market Jepang misalnya. Dulu saya bangun hotel di daerah kawasan industri ya. Di situ market saya banyaknya Jepang. Waktu itu kebetulan kita kontrak sama Yamaha. Jadi Yamaha bikin Toyota bikin pabrik tambahan di daerah Bekasi, Jababeka sampai Karawang. Kita bangun hotel di Jababeka dan kita mengikuti yang diminta oleh vendornya, oleh si Toyota. Karena Toyota menjanjikan dia akan mengirim setiap bulannya itu lebih dari 100 kamar. Ya udah kita akhirnya konsepnya ngikutin konsep market Jepang gitu ya, mulai dari electricity-nya. Electricity socketnya mungkin Jepang yang kaki 3 ya, tapi kalau di Indonesia kan yang soketnya yang kabel yang colokannya 2 gitu ya. Nah waktu itu kita bikin ya colokannya ada 3 ada 2. Terus kalau orang Jepang senang pakai air panas yang suhunya misalnya 40 derajat Celcius di batap. Berarti ya kita harus punya chiller yang menghasilkan air panas nyampe ke kamar itu sekitar 40 gitu ya. Terus biasanya yang terjadi orang Toyota ini, orang Jepang ini tuh membutuhkan, dia biasanya bawa iPad, bawa laptop 2, bawa handphone 2, laptop 1 sama iPad misalnya. Berarti kan butuh soket electricity yang panjang, yang banyak, Ya, tentu seperti itu. Jadi kita bangun sesuaikan dengan segmen pasar kita. Kalau memang segmen pasar kita udah jelas marketnya A, ya udah kamu fokus di situ aja daripada kamu fokus ke macam-macam, nanti investasinya lebih mahal ya. Desain kamar mandi sama saya sampaikan tadi. Nah yang terpenting juga ini, common mistake biasanya di F&B ya. Biasanya nanti ada antara orang bawa makanan, si waiter bawa makanan atau membawa piring-piring bekas gitu ya. Jangan sampai pintunya itu, makanya kalau di hotel kamu lihat kan ada pintunya 2, ada in, ada out ya. Itu tuh maksudnya supaya jangan terjadi crossing atau tabrakan. Nah jangan seperti ini, jadi ini anak kitchen bawa makanan mau setup buffet, karena sempit akhirnya nanti terjadi tabrakan atau gesekan sehingga mempengaruhi dari kinerjanya kerja. Nah konsepnya F&B juga kalau kamu udah pakai brand udah jelas konsepnya, misalnya restorannya 24 jam, modelnya internasional, menu buffet, ada lokal, ada Asian dan sebagainya. Luasan buffetnya berapa, meja buffet ada berapa banyak, main course-nya, jadi serving dish-nya udah dihitung berapa banyak dan sebagainya. Nah kalau kita nggak konsep, nanti kadang-kadang ada, dulu saya pernah bikin hotel yang udah dibangun ternyata buffet table-nya kepanjangan, padahal makanannya cuman misalnya main course-nya karbonya misalnya 4 atau 3 gitu, tambah sayuran dan sebagainya, cukup misalnya 6 serving dish gitu, tapi ternyata kelihatan kosong, akhirnya buffet table-nya kudu dipotong gitu ya. Itu contoh bahwa desain yang nggak proper seperti itu, giliran udah jadi banyak adjustment ya. Ini tadi F&B, juga F&B sama, nanti kamu baca. Selanjutnya saya cuma ngulang aja, ini kan yang udah kemarin dibahas ya, yang udah saya sampaikan, coba mungkin saya lebih ini. Entrance tadi udah kita bahas. Nah ini contoh dari back of the house. Biasanya di back of the house itu ada ruangan untuk gudang ya, untuk gudangnya F&B, gudangnya accounting, gudang engineering, gudang housekeeping. Terus nanti harus ada locker, cowok cewek, terus kantin buat karyawan makan. Nah kadang-kadang ini yang dilupakan. Dulu saya pernah bangun hotel, owner lupa bangun ini. Akhirnya si karyawan kalau mau makan pindah gedung, jadi harus keluar hotel dulu, gedungnya beda gitu ya. Atau mau ganti baju, atau mau ketemu HRD harus pindah gedung dan sebagainya. Itu juga menyebabkan nggak efisien nanti ya, operation hotelnya ya. Biasanya contoh-contoh back of the house itu karena banyak hotel yang dibangun tanpa konsep ya.
Kalau gym ya tergantung ya, sampai kalau bintang 4 biasanya kita butuh gym, dan standarnya kalau di brand standar udah ada treadmillnya berapa banyak, misalnya treadmillnya 2, terus yang bicycle itunya berapa. Jadi nggak usah banyak-banyak juga, karena kalau tamunya kamarnya dikit ya nggak usah gede-gede banget, paling satu ruangan kamar lah ukuran 30 square meter, ada 2 treadmill, tambah 1 bicycle, mungkin ditambah dumbbell dan sebagainya ya. Oke, Presiden yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, jangan lupa ini kuisnya ya. Nanti untuk nambah nilai, tolong dijawab kuisnya. Nanti di email 1 minggu dari sekarang, emailnya ke sini. Ini sorry, ini diganti jadi IPT ya, IP ya. Institut Pariwisata ya, bukan STP lagi ya. IP Trisakti ya. Ini pertanyaan, in your opinion, why the building hotel must design and planning first? Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa di subjeknya tulis nama kampusnya. Sorry, ini masih STPT, ini namanya IPT, nama kelasnya apa tadi, kelas kamu, mata kuliahnya apa sih, akomodasi hotel itu ya. Nah ini tolong ya, ini buat nambah nilai kamu. Ini kuisnya tolong di email ya, dijawab pakai words aja. Jangan tulisan tangan, nanti di email ke saya ya. Di sini ada yang mau nanya? Ya. Tugas yang ini kan udah diberikan 2 minggu lalu kalau nggak salah, Pak. Udah dikirim ya? Iya, tapi dikirimnya mungkin ke yang STP Trisakti, Pak. Jadi perlu dikirim ulang atau? Kirim ulang aja ya ke iptrisakti.ac.id. Oke, Pak. Mata kuliahnya lama. Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain yang nanya, ada yang mau bertanya? Ketua kelas siapa namanya? Saya Pak Feriza. Oh, nanti yang ini kan cuma 7 orang ya, yang join ya. Ada berapa, 7 orang ya? Maaf Pak, hari ini ada 8 yang izin Pak, karena ada yang 1 yang sakit sama 7-nya ikut kepanitiaan PK2MB. Oh ya udah, nanti tolong di WA aja ya. Yang join siapa, yang ikut tadi apa? PK2MBD siapa ya? Ini kalau nggak ada lagi, kita ketemu lagi Senin depan. Sorry karena saya sebagai GM kadang-kadang suka ada last minute event atau VVIP yang saya harus escort. Jadi jamnya agak-agak minta fleksibel ya. Tapi saya akan berikan kalau mata kuliah saya lebih update ya, lebih ke industrial atau best practice-nya di industri, nggak theoretical. Apa yang terjadi nanti di industri itulah yang saya akan sampaikan. Itu ya. Kalau nggak ada lagi, thank you. Kita ketemu Senin depan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.